Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho dengan NPM 24351044. Di sini saya akan belajar secara mandiri membaca buku pemrograman web bab 11, yaitu database, persistence, dan ORM. Materi pertama yaitu database paradigmas. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS atau Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris, row, dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan satu bit data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, apakah integer, varchar, atau date, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin mata yang masuk selalu bersih dan konsisten, tetapi di sisi lain, ia membuat perubahan terstruktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Jika kamu ingin menambah satu kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL atau Not Only SQL, NoSQL. Dengan MongoDB sebagai pentolannya, NoSQL membuang konsep tabel dari relasi yang kaku, menggantinya dengan konsep dokumen dalam format JSON atau BSON yang disimpan dalam koleksi. Pendekatan ini disebut schemaless atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data di aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling. Database SQL umum dirancang untuk vertical scaling, artinya jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, dan hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu bodi. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial, semakin tinggi spesifikasinya. Sebaliknya, NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling. Artinya, kamu cukup membeli server murah dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join dalam SQL memecah data ke dalam tabel terpisah, user, product, order, dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk dioperasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar dapat cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, jika menyimpan seluruh objek user, nama, alamat di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembaca sangat cepat, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal struktur dan aplikasimu. Gunakan SQL jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat.
seperti aplikasi keuangan, e-commerce, dan atau inventaris. Menggunakan NoSQL jika datamu tidak terstruktur seperti log aktivitas server, feed media sosial, dan sensor load IoT. Lanjut ke materi kedua, relational design. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi di setiap tabel adalah primary key, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data, mirip seperti nomor KTP bagi warga negara. PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan penggunaan UUID, Universally Unique Identifier, atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer angka urut 1, 2, 3, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data, ID enumeration attack, dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi data adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk minimalkan redundansi. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel addresses terpisah atau tabel user, dan cukup referensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengeditnya di satu tempat, dan semua data merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan info terbaru. Namun, hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Ada tiga jenis relasi utama yang harus dipahami arsitek data. One-to-one terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubung dengan satu baris di tabel B. Contohnya user dan user profile. One-to-many adalah relasi paling umum di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user terakhir. Many-to-many adalah yang paling kompleks. Contoh mahasiswa dan mata kuliah. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom. Misalnya kolom hobi diisi string, mancing, game, tidur. Ini melanggar aturan normalisasi. Pertama, membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi sangat lambat karena database harus membedakan string satu per satu. Seorang back-end engineer yang baik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis merancang diagram ARD sebelum menulis satu baris kode SQL pun. Struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Materi ketiga, ACID properties. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo Budi berkurang 1 juta. Tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional mematuhi sekumpulan properti yang disebut ACID. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. ACID adalah janji suci database yang menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut transaksi akan diproses dengan andal. Tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity, keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali, all or nothing. Transaksi hanya dianggap sukses jika ke-10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya. Memilih semua aturan yang didefinisikan. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan.
Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolation. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada berbagai level isolasi: read uncommitted, read committed, serializable, yang menawarkan trade-off antar akurasi data yang performa kecepatan. Level isolasi tertinggi, serializable, menjamin data 100% aman. Huruf D terakhir adalah durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen. Memahami Acid membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A, lalu tunggu, lalu tambah saldo B. Ini berbahaya jika Node.js crash di tengah data rusak. Engineer profesional akan membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database. Begin transaction, commit. Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Kemudian materi keempat, ORM, Object Relational Mapping. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode JavaScript, TypeScript, kita bekerja dengan objek, class, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Kejadian ini disebut impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembatinya dengan menulis perintah SQL mentah raw SQL dalam bentuk string seperti select bintang from user where ID sama dengan 1. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi error. ORM hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di ekosistem Node.js atau TypeScript modern adalah Prisma, TypeORM, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggil metode seperti dbuser findQ, where ID 1, ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL optimal di belakang layar. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Prisma membaca skema databasemu dan cara otomatis menggenerate definisi tipe TypeScript. Ini berarti editor VS Code bisa memberikan autocomplete cerdas. Saat kamu mengetik user, editor akan menampilkan data kolom tersedia, ID, email, name. Jika kamu sudah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Fitur migration di ORM juga sangat membantu. Kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia. Namun, ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk satu query dan kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induk n query. Contoh, kita mengambil 100 user, lalu untuk setiap user kita memanggil database lagi
untuk memanggil data profilnya. Akibatnya aplikasi mengirim 101 query ke database. 1 query user plus 100 query profile. Padahal seharusnya kita bisa melakukannya dengan 1 query saja melakukan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar setelah menulis kode yang membunuh performa database. Kritik lain terhadap ORM adalah leaky abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi untuk query yang sangat kompleks, misalnya laporan analitik dengan agresi rumit, abstraksi ORM seringkali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisien query tulisan tangan pakar database, atau sintaks ORM-nya menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrem ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat query row untuk kembali menulis SQL manual. Arsitek yang bijak menggunakan ORM untuk 95% operasi CRUD, standar demi kecepatan development. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda dan mempercepat siklus pengembangan secara drastis. Namun developer tidak boleh buta SQL. Kamu tetap harus memahami apa yang dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar database relasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak scalable. Lanjut ke materi kelima, indexing performance. Jalan tol data. Seiring bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba sangat lambat. Penyebabnya utamanya biasanya adalah cara database mencari data secara default tanpa instruktur khusus. Database melakukan full table scan. Bayangkan kamu mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kamu terpaksa harus membaca setiap halaman dari halaman pertama sampai terakhir untuk menemukannya. Jika tabel memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani I/O disk. Namun, indeks bukanlah sihir gratis. Ia memiliki harga yang harus dibayar, yaitu write penalty dan storage cost. Setiap kali kamu menambah insert, mengubah update, dan menghapus delete di data tabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Semakin banyak indeks yang kamu pasang di satu tabel, semakin lambat proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, pustakawan harus menulis kartu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeks hanya pada kolom yang sering dipakai. Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang beberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Menambah RAM 64 GB tidak akan menyelamatkan query buruk yang melakukan full table scan pada data 100 GB. Indexing adalah teknik optimasi paling berdampak tinggi. Materi ke-6 adalah integrasi keislaman. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen yang paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran. Hal ini mengikatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana database mencatat step insert, update, dan delete tanpa adanya terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan. Konsep acid properties. Yang pertama dalam bermuamalah atau atomicity, semua atau tidak sama sekali. Mengajarkan totalitas amal ibadah tidak bisa setengah-setengah. Transaksi taubat misalnya harus memenuhi semua syaratnya. Berhenti menyesal, bertekad tidak mengulangi agar komit diterima Allah. Konsistensi mengajarkan istiqomah. Durability mengajarkan tentang
keabadian. Data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi dari amal jariah, amal yang durable adalah amal yang membuatkan terus bertahan dan mengalir pahalanya. Penggunaan ORM mengajarkan kita tentang taisyir, namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta. ORM memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit, mirip dengan orang awam yang mengikuti fatwa ulama. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadapi yaumul hisab. Indeks membuat pengambilan data menjadi sangat cepat. Di akhirat kelak, hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib hidupnya, jelas tujuannya. Materi ketujuh adalah kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari beberapa materi-materi tadi. Materi ke-8 adalah asesmen kompetensi esai. Sekian pembelajaran mandiri saya bab 11 ini. Apabila ada kurang saya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.